Dia bisa menggunakan air tapi takut keburu waktunya lewat. Nah sekarang yang akan kita bahas as-sa'idu alladhi yutayammamu bih. Ini debu as-sa'id ya, yang digunakan untuk bertayammum. Yajuzu at-tayammum bit-turabi at-tahir. Jadi tayammum itu boleh ya menggunakan turab debu at-tahir yang suci. Wa kullu ma kana min jinsil ardi, dan semua ya jenis tanah yang ada di atas permukaan bumi. Karomli, seperti pasir, karena pasir itu atasnya ada debu. Wal hajari, batu, ya batu juga ada debunya. Wal jasu, jasu itu batu bata. Batu bata itu ya ada. Biqaulillahi ta'ala fatayammamu sa'idan thayyiban. Bertayammumlah kalian dengan sa'idan thayyiban, debu yang thayyib, yang bagus, yang tadi itu ya, yang suci ya, baik itu pasir, kemudian batu, kemudian apalagi batu bata, itu juga semuanya ada debunya ya. Nah itu kita bisa gunakan untuk tayammum. Wa qad ajma'a ahlul lughati ala anna sa'ida wajhul ardi. Para ahli bahasa sepakat yang dimaksud dengan ala anna sa'ida wajhul ardi, bahwa yang maksud dengan as itu semua yang ada di atas permukaan bumi. Ya, di atas permukaan bumi itu bisa kita gunakan untuk bertayammum. Turaban kana aw ghairuhu, baik itu berupa debu atau yang lainnya. Kan ada tanahnya, ada debunya. Batu kalau kan bukan tanah kan, batu namanya, tapi di atasnya di permukaan batu ada debunya. Nah itu bisa kita gunakan untuk bertayammum. Sekarang caranya bagaimana tayammumnya itu? Kaifiyatut tayammum, cara tayammumnya. Alal mutayammimi ayyuqaddima niyyata wa taqaddamal kalamu 'alaiha fil wudu'i. Di sini penulis mengatakan ya, bagi orang yang bertayammum ya hendaknya apa Bu? Mendahulukan niat. Ya. Dan masalah niat ini sudah dibahas di bab wudu, di kata penulisnya ya, sudah dibahas di bab wudu. Artinya niatnya itu tidak harus di waitu tayammum, tidak harus. Dalam arti bersamaan dengan ketika kita menempelkan tanah atau apa namanya, menghentakkan tangan kita, memukulkan tangan kita ke atas tanah, itu sudah niat. Ya, diwatakot dan al-kalam alaiha fil wudu. Masalah niatnya ini sudah dijelaskan di bab wudu. Tidak harus waitu tayammum, tidak harus dijaharkan, dilafazkan. Dijaharkan tidak boleh, juga tidak apa-apa. Ya. Tsumma yusammillah ta'ala. Kemudian dia membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yadribu biyadaihi as-sa'ida at-tahir, dan memukulkan kedua tangannya pada debu yang suci. Wa yamsahu bihima wajhahu wa yadayhi ila rusubaini. Kemudian mengusapkan dengan kedua tangannya itu kepada wajahnya, dan kedua tangannya sampai mata tangan. Mata tangan itu apa itu? Apa Ustaz? Apa saya siku ya? Bukan ini loh. Oh, pergelangan. Pergelangan. Oh, Saya pergelangan tangan. Jadi dipukulkan kemudian sampai pergelangan tangan. Walam yarid fi dzalika as-sahha wal asraha min hadithi Umar radhiyallahu min hadithi Ammar radhiyallahu anhu. Dan tidak ada hadis yang lebih jelas ya, yang lebih sahih selain dari hadis yang diriwayatkan oleh Ammar radhiyallahu anhu. Ini hadisnya dari Ammar radhiyallahu anhu. Qol ajnabtu falam asib al-ma'a. Aku junub,
kondisi junub dan tidak mendapati air. Fatama'tu fis sa'id, kemudian saya gulung-gulung di debu. Gulung-gulung ini. Guling-guling. Dia tanya juga begitu. Ya. Wa shallaitu, dan saya sholat. Fadakartu dzalika lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu aku sampaikan, aku jelaskan hal yang demikian pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala innama kana yakfika hakada. Sebenarnya cukup bagi kamu itu seperti ini. Kemudian Nabi mencontohkan. Wa daraba Nabi sallallahu alaihi wasallam bi kaffaihi al-ardh. Nabi memukulkan kedua telapak tangannya ke bumi. Wa nafakha fihi ma ditiup. Thumma masaha bihi ma wajhahu wa kaffaihi. Kemudian mengusapkan ya dengan kedua telapak tangan tadi wajah dan telapak tangannya. Rawahu Syekhul Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Jadi ketika itu seperti ini, ya caranya boleh ditekan begini supaya nempel. Bisa yang paling gampang di, ya ini pasti sudah ada debunya guys. Ini kemudian ditiup ya Bu, ditiup kemudian diusapkan. Kalau harus dikosok-kosok begitu, yang penting diusapkan ini aja cukup. Gak usah harus memakai bedak ya. Cukup begini aja. Kemudian langsung seperti ini sampai gelangan tangan. Ya gini caranya ya. Ini gini supaya gampang ini. Taruh atasnya ini. Ya. Kemudian ini ketemu nih. Apa namanya? Jempol itu jempol. Nah, ini kayak gini. Nah, kena semua. Sekali lagi ya. Pertama, kalau ditembak bisa. Di apa lagi itu, di kaca juga bisa. Gini. Ya, ini Bu ya. Kemudian tiup. Nah, supaya nggak banget gitu loh debunya. Kemudian nggak perlu dikosok-kosok, cukup di sini. Oke. Kemudian ke tangannya telapak gini, atas kanan. Nah, ini tempelkan ke ini dulu, jari begini sama berputar. Nah, ini, nah, bisa nggak? Nah, yang tangannya ini, tangan kanan di atas telapak tangan kiri, tarik seperti ini, temukan jempolnya ini, nah atas red ini kan, kemudian tangan kanan baru masuk ke dalam, temukan jempolnya dengan jempol kiri, selesai. Jadi nggak perlu ya kayak ada aja ya, cuma itu aja Pak Ustaz ya sampai ini doang simpel berarti ya. Iya. Kalau kita suka sampai sini. Oh ya. Ya ada yang sampai situ ya nggak apa-apa. Kalau di mobil juga bisa. Di mobil bisa. Di dashboardnya itu ada. Di atasnya juga ada. Enak kan budaya punya kan? Ya, Jadi gampang ya. wa nafakha fihima tsumma masaha bihima. Kemudian Nabi mengusapkan dengan kedua telapak tangannya tadi wajahnya. Kemudian wa kaffaihi, kedua telapak tangannya, kedua telapak nggak sampai ke siku. Nggak sampai ke siku. Rawahu Syekhul Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Wa fi lafzin akhar innama kana yakfika an tadriba bi kaffaika fi turabi thumma tanfakhu fihima thumma tamsahu bihima wajhaka wa kaffaka ila rusghain. Bukan istilah kaffaihi tapi arusghain, tapi artinya sama. Ya, sampai pergelangan ya. Rawahu Daruqutni. Wa fi hadzal hadits al-iktifa bi darbatin wahidatin. Dalam hadis ini mukulnya cuma sekali, cukup dengan sekali pukulan saja. Wa yanfakhu ma minhu wa la yu'affiru bihi wajhahu, dan tidak sampai menggelimangkan sampai mukanya debu semua, enggak begitu tadi. Wa la yu'affiru bihi, dari bahasa di sini sampaikan wa la yu'affiru bihi wajhahu,
Jadi wajahnya nggak sampai kemudian sampai banyak debunya enggak. Pukulannya cukup sekali saja, nggak mau. Nah, kayak pukul apa namanya? Bukan dari sama, jemurin dulu kasur. Cukup sekali aja, dorbatan wahidatan. Dan tiup. Ya. Tapi niatnya jangan lupa niat terlebih dahulu. Sudah telapak tangannya selesai. Ya pagi kalau yang kayak lagi musim sekarang dingin, apalagi yang radang, kayak saya agak radang, itu juga begitu, bisa dengan tayamum. Dan kalau sholat bisa dijamak ya Bu. Sholatnya bisa dijamak kalau sakitnya kayak gitu, tidak harus dikosong. Kalau nggak boleh kosong dijamak. Karena apa? Kondisi sakit dan dia tidak musafir. Jadi di rumah boleh dijamak sholatnya. Maghrib dengan isya ya. Sebelumnya berjajar dulu dengan asar. Itu. Nah, itu cara tayamum. Ya, caranya. Bisa nggak? Ada yang nggak pernah mempraktekkan sini? 1 atau 2 saja saya pengen lihat. Bisa nggak? Tayamum tadi yang saya contohkan. Saya ingin mastiin kalau itu bisa tayamumnya. Kayak coba 1 atau 2 orang yang mau praktekkan. Saya lihat dari sini, saya lihat dari sini. Ayo, siapa yang mau coba? Ini semua. Mau semua. Boleh juga coba. Saya lihat cuma ya, Bu. Ayo. Gimana coba? Saya perhatikan. Ya. Nah. Yang bukan belum ditepok gitunya. Harus iya, bukan ya. Nah, gitu. Jangan sampai 10 kali. Sekali aja. Iya. Kemudian diapain? Yuk. Kemudian buka. Oke. Terus tangannya bagaimana? Tangannya ini harus dipraktekkan. Ya. Enggak dari bawah, yang kanan. Dari kanan di atas. Kanan di atas. Kanan di atas dari bawah. Gini. Ya, coba. Ini putar. Kacau galau. Kacau galau. Di sini aja. Perhatikan. Saya punya. Ini sudah. Tiup. Tekan tangan kanan taruh di atas. Bukan dulu. Oh iya, Pak. Lupa juga. Sekali lagi ya, Pak. Ya. Dan tiup. Dan besar. Tanya. Mau pose-pose sampai berkelimangan gitu. Kemudian tangan telapak kanan di atas. Harus saja lurus gini. Nah, tinggal dibalik. Gini kan? Oh, dibalik. Iya, diketemukan nih. Kemudian sekarang tangan kanan di bawah, tarik, ditemukan dengan jempol kiri. Set. Nah, saya acak aja. Saya acak saja. Kok nggak belum bisa ya? Saya acak aja. Satu dari sini berarti 3 orang. Dari sini praktek. Ya. Oke, terus. Nah. Nanti saya kasih contoh. Ini yang tangan sih, yang pas tangan yang agak susah. Sampai gini sih aku udah benar.
Loh, coba gimana nih? Tangannya bener nih. Saya Pak Ustad. Sekali lagi. Kanan, tangannya coba tangan bersih di mana? Ya kan? Kirain tayangnya gampang ya, kayak gitu-gitu aja. Itu dulu dari guru saya cuma dua. Tiup, pusatkan. Bro, biasa aja. Dan tangan kanan taruh di telapak tangan kanan taruh di atas telapak tangan kiri. Ini kanannya terus. Nah, sampai sini. Ini tinggal dikit dulu. Nah, tinggal masihkan lagi. Ini jempolnya. Tuh. Coba, ayo Bu. Dipukulkan. Terus. Oke. Bagus. Terus. Nah. Yang kedua yang Sekali lagi. yang sebelah kiri. Ini. Terus. Nah. Kita mau ganti yang ke satu bisa loh. Coba lagi, sekali lagi. Kita putar. Ya. Tekan, oke betul. Terus tinggal dibalik. Oh ini Pak Ustad, Ikutin saya, nanti diajarin yang lainnya. Ikutin saya, ini Bu. Ustad yang kanan, yang tangan aja Ustad yang Ya, nah, benar Bu. Udah ya, kamu jadi rata ya, nggak baca rata. Dan telapak tangan, ini kan masukkan ini. Ini jari, ini jempol ketemu jempol. Ya, tinggal yang kanan taruh bawah, gantian. Kemudian jempol ketemu jempol. Bisa. Coba blok sebelah sini, ikuti saya. Blok sebelah sini, 1, 2, 3. Tiup. Wah, kemudian bisa buka. Udah, telapak tangan kanan taruh atas. Yang ini geser ke bawah gini. Ya. Ini tinggal ditarik ini loh Bu. Ketemukan jempol itu jempol. Udah, sekarang gantian. Yang telapak kanan di bawah. Tarik, kemudian ketemu jempol. Nah. Bisa. Pokoknya gini yang terakhir. Iya gini ya. Sebelah sini saya kerja sini supaya pas banget. Ini ya Bu, ikutin Bu. Nah, tiup. Kemudian ke muka. Udah rata. Tangan kanan taruh di atas. Tangan kiri dijalankan gini. Putar tangannya di jempol kiri di atas. Kemudian sekarang tangan kanan di bawah. Putar. Nah, bisa ada contoh lagi di sini kan? Sebelah sini perhatikan. Ayo. Sebelah sini. Tangannya. Iya. Tiup dulu. Kemudian pusat ke muka. Nama kayamu. Tangan kanan taruh atas. Tangan kiri dijalankan. Putar ketemu jempol. Seret. Kanan di bawah. Seret. Putar ketemu jempol. Seret. Nah. Kalau saya terus terang sering tayang. Kenapa kalau malam saya untuk terakhir saya tayang dulu. Karena apa? Udah tipis terus sesinya malam. Dan ini air tipis saja kan. Akhirnya Boleh tak kayak gitu tak? Boleh ya? Ya kan daripada kencing terus. Bisa nggak? Bisa. Kelihatannya yang kayak udah dari praktek tidak bisa.
Ada orang yang biasa aja begini, ya boleh-boleh saja, kayak gini, terus gini. Ya, kalau nggak ada aturannya nggak bisa, malah yang bener ya tadi aturan begitu. Jadi kena semua. Ada orang gini, tergini. Ya boleh-boleh saja, tapi ada. Ya gimana nih, ukurnya gimana nih punya susah. Ya kayak gitu. Itu waktu di pesantren begitu diajarinya. Jadi dengan bidorbatin wahidatin, dengan sekali pukulan, ya. Yang berikutnya ke-8, ma yubahu bi an-tayammum, apa yang dibolehkan dengan bertayamum. At-tayammumu badalun minal wudu'i wal ghusli inda adamil ma'i. Tayamum itu pengganti dari wudu dan mandi kalau memang tidak ada air. Fayubahu bihima yubahu bihima minas shalah. Maka dengan tayamum itu boleh kita sholat, ya. Pengganti wudu, pengganti mandi tadi dulu, ya. Bisa sholat, bisa pegang mushaf, wamasul mushafi, ya kan, wa ghairuhuma, dan selain dari keduanya, apa saja. Ya, mau sholat sunnah, mau apa lagi, mau zikir, mau baca surat, boleh apa saja. Wala yustaratu li sihhatihi dukhulul waqti, tidak disyaratkan masuk waktu sholat. Kalau memang benar-benar sudah tidak ada air, atau dia memang berhalangan dari menggunakan air, meskipun belum tiba waktu masuk sholat, dia bisa bertayamum. Tidak harus tunggu waktu sholat tiba baru tayamum. Jadi tidak disyaratkan. Wal yustaratu li sihhati dukhulul waqti. Walil mutayammimi ay yusalliya bitayammum al-wahid ma sya'a minal faraid. Dan bagi orang yang bertayamum, dia bisa sholat dari sholat yang fardhu yang diwajibkan, mau itu sholat duhur, sholat asar. Ya, misalnya dia tayamum duhur belum batal sampai asar, nggak apa-apa dengan tayamum itu. Bukan berarti setiap sholat tayamum lagi. Misal dia nggak kentut sampai isya, ya sampai maghrib, jadi duhur, asar, maghrib, isya dengan sekali tayamum itu boleh, tidak harus setiap sholat kemudian dia bertayamum lagi, tidak. Jadi walil mutayammimi ayusalliya bit tayammumi al-wahidi ma sya'a minal faraid. Ya. Wan nawafil, nggak cuma sholat fardu saja, bahkan sholat sunnah apa saja, sholat sunnah duha, sholat sunnah mutlak, sholat sunnah qabliyah, sholat sunnah ba'diyah, sholat rawatib itu, ya. Apa saja boleh. Baca Quran boleh. Fa hukmuhu ka hukmil wudu'i sawa'un bisawa'in, sawa'an bisawa'in. Hukumnya seperti orang yang punya wudu dengan menggunakan air, sama persis, tidak ada bedanya. Sawa'an bisawa'in maksudnya sama persis, tidak ada bedanya. Sawa bisawa. Fa'an Abi Dzar radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inna sa'ida tahurul muslim, sesungguhnya debu itu adalah alat untuk bersucinya seorang muslim. Wa illam yajid al-ma'a asyra sinin, meskipun dia tidak menemukan air itu selama 10 tahun. Ya. Enggak ada air 10 tahun, dia tayamum terus tidak masalah. Ibu gak merasakan di sini, tapi saya bisa merasakan bagaimana orang-orang di Palestina hari ini. Saya terus berulang hampir setiap hari itu, tidak pernah lepas mendoakan Palestina setiap hari. Jadi kalau saya lupa, saya potong biasanya. Nah itu saya bayangkan, saya lapar aja kayak begini, ya, rasanya kayak begini. Ini baru sehari, mereka itu berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan sudah setahun lebih. Itu mereka dari mana coba? Tidak makannya kayak begitu. Saya aja yang makan normal aja mesti lapar. Gimana mereka itu yang hanya cuma air, ya. Kalian prihatin juga, ya. Makanya kalau di tempat yang seperti itu, tayamum itu jadi hal yang sudah lumrah. Kita di sini alhamdulillah, limpah loh, Cinawi tumpah air itu banyak.
Di sana tuh ya Allah, orang hak hujan aja kita nggak boleh nadahin. Karena orang Malaysia nggak punya hak kita dan hujan. Nauzubillah. Itu orang Israel. Makanya ibu, ya kita memang berboleh sih dalam hal muamalah, berinteraksi, jual beli dengan orang Yahudi nggak ada masalah. Tapi dalam hal yang seperti ini, ya supaya mereka juga ekonominya ya ambrol, supaya nggak terlalu banget, karena mereka bisa beli senjata dari mana? Dari uangnya dari mana? Bisnisnya itu dengan apa? Jual beli siapa yang beli? Kita. Arahnya ke sana. Jadi saya bisa mungkin meminimalisir, ya jangan produk-produk mereka itu jangan kita. Ya, supaya apa ya ini bentuk solidaritas kita, kepedulian kita terhadap sesama kaum muslim. Ya meskipun ibu, ini kan hal muamalah Pak, mau beli boleh kagak larang. Yang penting jelasnya barangnya halal, air misalnya halal kok, ya halal nggak salah. Dan ada terjadi di Madinah ya, nggak beritanya dibeli sama siapa? Utsman bin Affan, winter itu kan. Jadi ketika dibeli sehari, udah tak beli nih, semua nggak bisa. Udah, saya beli separuh gantian. Besok kamu besok saya oke dengan itu. Pas kaum muslimin hari itu semuanya ngambil sebanyak-banyaknya, besok gak ada yang ngambil. Akhirnya dijual juga sekalian. Winter, nah kayak begitu. Jadi sebagai bentuk solidaritas, bahkan Nabi menjamin surga. Siapa yang membeli itu, sumur itu jaminannya adalah surga. Insyaallah luar biasa. Ya harus tahan. Meskipun produk itu nggak enak juga. Saya pernah makan minum pakai produk sendiri itu di Indonesia itu, ibu saya kering seminggu, nggak enak rasanya. Saya ganti, enakan lagi. Ada yang seperti itu. Ya ini termasuk kekurangan kita sebagai orang Islam. Kalau punya produk itu produknya tidak sekualitas produk-produk yang mereka keluarkan. Itu ya seperti itu. Meskipun tidak ada air selama berapa Bu? 10 tahun tayamum terus nggak masalah. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi wa shahhahahu. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Tirmidzi dan sahihkannya. Sekarang nawaqiduhu, hal-hal yang membatalkan tayamum. Ya. Yang kudu at-tayammumu kullu ma yanqudu al-wudu'u Yukidu apa yang kudu nih, yang kudu at-tayammum kullu ma yang kudu al-wudu. Semua yang membatalkan wudu itu membatalkan tayammum. Li'annahu badalu minhu, karena tayammum ini pengganti daripada wudu dengan air. Kama yang kuduhu wujudul ma, seperti batalnya tayamum ketika ada air liman faqadahu yang sebelumnya tidak ada. Awil qudrati ala istimalihi liman ajiza anhu, atau sebelumnya dia itu tidak bisa menggunakan air, kemudian dia boleh menggunakan air. Seperti apa? Orang yang kena luka, kena batu, kena celurit, macam-macam, kena jatuh, yang awalnya dia itu tidak boleh menggunakan itu, kemudian dia karena sebabnya itu dibolehkan untuk tayamum. Lakin idza shalla bitayamum, tapi kalau dia sudah terlanjur sholat nih, sudah tayamum, waktu sudah masuk, kemudian dia sholat, tsumma wajada alma, tiba-tiba ada air. Au qadra ala istimali ba'dal faraghi min as-shalah, setelah selesai sholat masih ada waktu. Ya, la tajibu alaihi al-i'adatu wa in kana al-waqtu baqiyan. Maka dia tidak wajib mengulangi sholatnya meskipun waktunya masih ada. Sudah wudunya pakai air, macam tayamum ini, sudah tayamum, dia sholat, selesai sholatnya, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Misalnya dia biasa sholat awal waktu zuhur, awal waktu, dia ikut tayamum, kemudian dia sholat, nggak taunya habis itu ada hujan kan, masih ada waktu nih, bakin, sisa waktunya masih ada. Ya, makanya seperti ini sholatnya tidak perlu diulang.
tidak wajib. La tajibu alaihi al-i'adah wa in kana al-waqtu baqiyan, meskipun waktunya masih ada. Kita nggak tahu musim panas, nggak pernah ada air, udah tayamum kan, udah terlayap tayamum. Tiba-tiba karena doanya siapa gitu, mungkin orang keren kan, beruduknya tiba-tiba besar, langsung hujan gitu. Nah, ternyata yang seperti itu tidak mewajibkan dia sholat kembali. Ya. Fa'an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala kharaja rajulani fi safarin fahadaratis salatu wa laysa ma'ahuma ma fatayammama sa'idan thayyiban fa shallaya thumma wajada al-ma' fil waqti fa'ada ahaduhuma al-wudu'a was salata wa lam yu'id al-akhar thumma ata ya Rasulullah fadzakara lahu dzalika faqala lilladzi lam yu'id asabta as-sunnah wa ajza'tuka wa ajza'atka salatuka wa qala lilladzi tawadda'a wa a'ada dzakal ajru marratain. Ada dua orang bepergian, udah nggak ada air, udah tayamum, kemudian sholat, kemudian apa bu? Tiba-tiba ada menemukan air, cuma wajada al-ma'a fi waqti, masih antara waktu sholat itu dia menemukan air. Yang satu dia tidak mengulang, yang satu wudhu lagi dengan air itu, kemudian dia ulangi sholatnya. Akhirnya kedua-duanya laporan pada Nabi, ya Rasulullah bagaimana nih? Tadi kita tayamum terus sholat bareng, ada air. Kemudian yang satu mau mengulang, yang satu nggak mengulang, gimana ya Rasulullah? Nah, bagi orang yang tidak mengulang, Nabi berkata kepada orang yang tidak asabta as-sunnah wa ajza'atka sholatuka, kamu mendapatkan pahala sunnah dan sholatmu cukup, nggak perlu mengulang. Kemudian yang mengulang tadi, yang mengulang dengan wudhu dan sholat tadi, lakal ajru marrotaini, bagimu dua pahala, dua kalinya pahala. Karena apa? Mengulang. Jadi dapat pahala yang mengulangannya tadi bu, yang wudhu ya sholat. Yang tadi ya dapat sunnahnya Nabi seperti itu memang. Kalau nggak ada air, cukup tayamum dia dapat pahala sunnah. Yang mengulang dia dapat pahala dua kali karena mengulang lagi sholatnya, wudhunya juga mengulang lagi, seperti itu. Rawahu Abu Dawud wa Nasai, hadis riwayat Abu Dawud dan Imam Nasai. Amma idza wajada al-ma'a wa qadara ala istimalihi ba'da dukhuli fi shalah wa qabla al-faraghi minha fa inna wudu'ahu yanqudu wa yajibu alaihi at-tatahhur bil ma'. Tapi kalau dia menemukan air dan bisa menggunakan air itu, tidak ada halangan ba'da dukhuli fi shalah, setelah waktunya masuk sholat, wa qabla al-faraghi minha, dan belum selesai sholatnya. Tadi kan sholatnya sudah selesai bu ya? Menemukan airnya pas sholatnya sudah selesai. Tapi kalau ini sholatnya belum sampai selesai, ya, terus ada air, fa inna wudu'ahu yanqudu, maka tayamumnya tadi batal. Wa yajibu alaihi at-tatahhur bil ma', dan wajib bagi dia untuk bersuci dengan menggunakan air. Jadi kalau sholatnya sudah selesai masih belum ada air, ya sah. Tapi kalau pas sholat masuk, kemudian tengah-tengah sholat belum selesai, kok sudah ada air dan dia bisa menggunakan air itu, misalnya waktunya masih longgar, makanya seperti otomatis wudunya batal, langsung diganti dengan menggunakan air. Ada hadisnya nggak ada? Di hadis Abi Dzarrin al-Mutaqaddim, wa idza tayammama al-junubu awil haidu li sababin min al-asbab al-mubiha li tayammum wa shalla tajibu alaihi i'adatu shalah wa yajibu alaihi al-ghusl. Nah, bagi orang yang junub, orang yang haid, ya kan? Kemudian dia diperbolehkan untuk tidak menggunakan air. Ya, dia tayamum. Saya karena ada luka, ya kan? Kemudian dia sholat, la tajibu alaihi sholat wa yajibu alaihi al-ghusl. Kemudian ada air datang, maka seperti ini sholatnya tidak wajib diulang, tapi mandinya wajib diganti. Sudah selesai ya bu. Tadi kan orang junub atau orang haid, waktu sudah mepet, dia apa bu? Sholat dengan tayamum tadi.
Kemudian sudah selesai sholatnya, ada air, maka sholatnya tidak wajib diulang, tapi mandinya yang wajib diganti. Harus mandi lagi. Harus mandi lagi. Jadi mandinya mandi junub, mandinya mandi haid, tapi tidak wajib mengulang sholatnya. Karena selesai sholatnya, yang diulang adalah mandinya saja. Li hadis Amron, karena ada hadis dari Amr radhiyallahu anhu, shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bin nas, Rasulullah salat bersama dengan orang-orang. Falamma intafala itu nengok ini berpaling ya. Min sholatihi, dari sholatnya, idan huwa bi rajulin mu'tazilin. Katanya Nabi itu melihat ada orang yang menyendiri. Mu'tazil itu menyendiri ya. Lam yusalli ma'al qaum, tidak bareng sholatnya sama orang-orang banyak. Qala ma mana'aka ya fulan an tusalliya ma'al qaum, kamu kenapa kok enggak sampai sholat bareng-bareng sama kita nih, kenapa? Qala asobatni janabah ya Rasulullah, aku junub, walam ajid ma, dan saya tidak mendapatkan air, tidak menemukan air. Qala, maka Nabi berkata, alaika bis-sa'id, kamu cukup dengan debu. Fa innahu yakfi, karena dengan menggunakan debu untuk bertayamum itu cukup. Tsumma dzakara Amran annahu ba'da an wajadu al-ma', kemudian Amran menuturkan setelah mereka para sahabat itu menemukan air, a'ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi memberikan ya, Nabi mendirikan apa? Alladzi asabatul janabah, kepada orang yang tadi junub, ina'an min ma', satu ember air. Wa qala inha, pergi, wa afrihu 'alaika, dan tuangkan air itu kepadamu. Artinya apa? Nabi bilangkan awalnya kalau masih junub enggak apa-apa, cukup dengan tayamum kamu sholat. Tapi setelah itu ternyata sahabat menemukan air, maka Nabi bilang, ini sekarang kamu mandi pakai air ini, kamu basuh, kamu tuangkan ke tubuh kamu. Artinya apa? Yang tadi itu sholatnya tidak wajib diulang, tapi mandinya yang wajib diulang berdasarkan hadis ini. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Imam Bukhari dan Rawahul Bukhari, hadis riwayat Imam Bukhari, bukan riwayat Muslim. Tadi ini ada riwayat Bukhari saja. Begitu. Nah, ini selesai bab tayamum. Salah saya ada. Ini seragam ini. Kita tanya jawab ya. Minum dulu Pak Ustaz. Iya. Sekarang bab tayamum selesai dulu. Bab tayamum sudah selesai. Saya buka pertanyaan untuk masalah tayamum. Monggo. Pak Ustaz, mana nih Pak Ustaz? Apakah dalam tayamum itu barangkali ada beberapa hadis itu Pak Ustaz? Soalnya dulu saya sampai sini, apa ada beberapa hadis apa enggak? Misalnya ada apa hadis, ada hadis yang lain yang beda. Apakah ada hadis yang berbeda? Wallahu alam. Memang ada ya yang sampai sikunya gitu, tetap sampai siku. Ada yang ya, kalau berdasarkan yang hadis ini ya, sampai saat ini saya hanya baru berbicara pada hadis ini yang sampai arushu awil kafai. Jadi arushu itu ya pergelangan ini, awil kafai pergelangan. Kali artinya Bukhari Muslim ya udah. Nah, sampai saat ini masih berpotokan pada ini. Kalaupun ada hadis yang lain yang sampai siku ya nggak apa-apa. Gitu. Nggak masalah sih ya. Kita dulu diajari sampai siku. Sampai siku gitu ya. Untuk hati-hati Pak Ustadz, gitu kan. Sampai siku ya nggak apa-apa. Kalau sampai siku ini coba saya ini. Handphone saya dipasang buminya ya. Jadi kalau sampai siku saya belum baca. Mungkin di kitab-kitab lain mungkin. Ya. Tapi kalau memang saya belum baca ya. Saya yang baru baca kitab ini. Jadi kitab ini hanya sampai arus subuh saja, sampai arus kafir saja. Kalaupun ada yang sampai siku, kalau itu hadisnya bisa dipakai ya nggak masalah, nggak ada masalah. Coba pertemuan yang akan datang mungkin saya cari ya di kitab yang mana yang ada itu. Kalau memang ada yang saya sebutkan, saya sampaikan. Ya seperti itu. Pak Ustadz, misalnya nih ya udah jatuh waktu, kita di perjalanan gitu ya,
Sementara di perjalanan itu buat ke rest area masih jauh, ya kan? Itu boleh kita tayamum. Terus kita menghadap kemana? Apa ke sesuai dengan arah jalan kita itu? Ya, misalnya kalau dengan rest area cukup jauh, kita lihat waktunya enggak. Misalnya zuhur, asar, itu waktunya sampai jam 5 gitu ya. Memungkinkan masih ada rest area selama jam berapa itu? Jam 1, 2, 3, 4, 5, hampir 6 jam ya, taruhlah 6 jam. Masa nggak ada rest area sama sekali gitu kan. Misalnya kalau ada terus kita takut khawatir misalnya ditutup, nggak bisa masuk karena terlalu banyak orang misalnya penuh dialihkan yang lain-lain, ya bisa tayamum. Kalau salah, karena pada prinsipnya adalah untuk mempermudah. Dan sebenarnya saya mengalami seperti itu berkali-kali, mau masuk ke rest area nggak bisa karena ditutup, dari kasih kor, nggak boleh masuk, sementara waktu sholat sudah tiba. Dan kita tidak menjamin nih, saya lebih senang jamak takdim daripada jamak takhir, meskipun kita sudah dinilai niatnya sama Allah. Ya innamal a'malu binniyat. Saya bukan nanti semua jamak takhir, ya insya Allah sudah dicatat sama Allah, sudah dihitung sholat. Tapi kalau saya lebih senang jamak takdim. Kenapa? Jamak takdim apa? Ya lebih nyaman saja secara kondisi psikisnya, lebih nyaman. Seperti itu boleh. Ya, seperti itu boleh. Jadi di dashboard, di mobil-mobil itu banyak debu. Banyak debu itu. Kalau mau turun ya tinggal turun di pinggir jalan sholat bisa, di aspal-aspal itu juga banyak. Ya kan? Bisa kita namanya apa itu? Tayamum. Atau kalau pagi misalnya ibu, kalau pagi kan ada yang jatuh itu apa jadi, kalau pagi itu embun, air embun itu juga bisa buat wudu ya. Air embun itu bisa buat wudu, tinggal diusapkan aja tangannya tuh ke rumput buahnya itu. Tapi gatel, mau takut gatel. Nah kalau takut gatel jangan, kalau nggak yakin. Apalagi pinggir jalan tol kan, apalagi pinggir jalan, takutnya itu bukan embun tapi pipis orang. Ada najisnya, takutnya ada najisnya. Ya, kalau air embun itu suci. Masalahnya tadi itu Kotoran. polutan ya. Kalau dekat pinggir jalan itu ya nggak bersih. Tapi kalau di kampung-kampung itu airnya masih bersih. Iya. Saya dulu masih, ya kalau di kampung Beda. kita lagi di BAB misalnya, di BAB mohon maaf. Ini saking nggak tahu kebersihannya orang kampung. Kita kalau BAB di sawah nggak bawa air kan Bu? Ya kita peperin ke rumput itu cari jalan kita makanya rumputnya seger. Kayak dikasih apa namanya? Pupuk. Sampai rumah pada beton. Ya kita sudah paham sih mana rumput yang gatal, mana rumput yang nggak gatal, kita paham. Kalau di kampung kita udah paham. Ini rumput kalau kena tangan gatal, kalau ini kena tangan nggak gatal. Itu kita udah paham. Jadi kalau peper itu yang kayak gitu. Mana ada rumput yang banyak airnya, udah kita belasur aja itu matanya udah bersih ya sudah. Nah, itu kan apa ya tadi bang, air apa namanya? Bersih ya. Air bun itu suci, membersihkan, mensucikan. Nah kalau misalnya pagi nggak ada air, pakai air bun boleh. Gitu. Nggak ada tanaman, nggak ada rumput. Ya. Pakai pot. Enggak. Sedikit doang. Bagaimana kalau waktu tawaf itu apakah diperbolehkan tayamum dengan Pas jauh. Oh kalau tawaf nggak bisa, Nggak bisa. karena nggak ada udur. Kecuali ada udur. Iya. Kecuali ada udur. Sakit ini. Ya? Kalau tawaf ya batal, dia tidak ada udur, itu tidak menggunakan tidak menggunakan air, maka dia harus tetap wudu. Tapi kalau misalnya ada udur karena dia penyakit beser yang seperti itu udah darurat, tidak, tawaf aja udah sebisanya dia. Pakai tayamum ya tayamum, kayak apa sebisanya dia lah pokoknya, karena dia udah ada kelainan memang. Iya.
geser itu semampunya dia. Wudu terus berkali-kali kalau begitu terus ya kan udah kelainan, ya udah tayamum atau tawaf aja. Seperti itu. Boleh tanya lagi Ustaz. Jadi kalau tidak ada uzur nggak boleh, tetap harus wudu, kemudian ulang dari mana dia batal, dari Hajar Aswad. Iya. Nah, seperti itu, dihitung seperti itu. Iya. Jadi nggak batal dari awal. Jadi Saya ingat nih. Kalau ngomongin umroh, ngomongin tawaf, ada yang mau bareng nggak nih mau umroh nih? Tanggal 14, tanggal 12 terakhir. Tapi bisa lah molor dikit. Tanggal 4 kita berangkat, tanggal 12 kita sampai. Nanti ini kan permulaan. Nanti setiap bulan itu nggak bukan setiap bulan nanti ada programnya kita dari yayasan. Tapi yang bareng nanti sama dari yayasan Atila itu yang tanggal 4, tanggal 12 sampai tanggal 12. Barangkali ada yang mau ikutan. Jadi kalau nggak ada udzur gitu ya, Bu? Iya. Kalau nggak ada udzur nggak boleh, harus wudhu lagi keluar, diantar. Makanya di sini pentingnya mengantar dan nggak nyasar. Iya, iya. Pentingnya ada yang jagain. Iya. Biasanya ada dua itu ya, dua tugas. Ada petugas benar, yang satu untuk bagian bimbing, Yang yang satu bagian kalau ada yang tadi yang ada yang apa ngingetin nggak dapat berapa, Iya. diingetin gitu. Ya gitu. Kecuali orang tua yang sudah kena penyakit beser, tapi wajib pakai pampers. Wajib pakai pampers yang untuk manula-manula itu. Bagaimana Pak? Udah kan nggak apa-apa. Bang dia udah udur, sudah kadudol. Apa namanya, klepnya udah los itu. Kalau ya klepnya udah los ya sudah. Kayak gitu tuh nggak ada solusi kecuali memang dia harus menjalani itu. Kalau nggak selesai. Iya. Makanya seperti ini boleh. Terus yang kedua apa Bu? Kenapa? Pertanyaannya yang kedua apa? Yang tadi mandi junub tadi kalau menggunakan debu, apakah yang tadi guling-guling itu sama? Enggak. Apa gimana itu? Tadi kan orang ini cerita, ya Rasulullah, saya itu junub. Kemudian kan nggak boleh mandi. Punya kan tayamumnya itu dia duduk-duduk begitu. Apa pertanyaan? Kata Nabi nggak begitu, niatnya saja nawaitul husnal janabati, tapi dengan cara tayamum. Ada aturannya nggak? Nawaitul husnal janabati li raf'a akbari fardhalillahi ta'ala begitu. Caranya ya tadi itu. Iya. Iya, iya. Cukup dengan itu. Cukup dengan itu. Simpel. Bukannya bulu-bulu gitu. Gampang banget. Makanya kan karena agama ini untuk mempermudah. Ya. Monggo siapa lagi? Yang mau tanya? Mau tanya enggak? Tadi yang diterangkan saat kita sholat, terus saat kita sholat ketemu air itu kita harus mengulang sholatnya atau gimana? Sholatnya enggak. Kalau sudah tayamum, kemudian dia sholat, selesai, assalamualaikum itu, kemudian nggak taunya ada air, yang sepertinya sholatnya tidak perlu diulang. Tidak perlu diulang. Mau ulang lagi juga boleh. Ada dua tadi Bu. Ya ada dua. Kalau waktunya masih ada. Jadi kalau sudah selesai sholat, waktunya masih ada, dikasih dua pilihan sama Nabi. Boleh mengulang, boleh tidak diulang. Tapi kalau misalnya pada saat waktu masuk sholat sudah tiba, masih belum selesai sholatnya, tiba-tiba hujan. Tiba-tiba dia nemu air, makanya seperti ini otomatis sholatnya batal, tayamumnya maksudnya. Maka dia kemudian harus mengganti tayamumnya dengan menggunakan air, baru dia sholat. Kalau belum selesai sholatnya, ibu sholat 4 rakaat, baru 1 rakaat, nggak taunya hujan, jangan terusin sholatnya, ganti dengan wudhu. Setelah wudhu baru sholat. Gitu. Karena otomatis sholatnya batal. Maksudnya begitu. Berarti sholatnya dibatalkan, kita Wudhu betul baru sholat. Nah, karena belum selesai sholatnya, tapi kalau sudah terlanjur selesai sholatnya, ada dua pilihannya, boleh diulang, boleh tidak. Yang tidak diulang mendapatkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang diulang mendapatkan pahala. Sama-sama menang, dua-duanya. Sama-sama enak, dua-duanya enak.
lagi. Soalnya kita udah ganti bab, nggak ada bab lagi, bab tayamum selesai. Berarti nanti kita langsung masuk ke bab haid sudah kita ya. Bab nifas sudah. Istihadah sudah. Istihadah belum. Belum ya? Haid juga belum? Nifas? Belum ya. Belum ya? Belum ya. Saya baca di mana ya berarti? Haid belum. Tapi itu as-sholah, sholat setelah haid, nifas, kemudian istihadah, baru bab sholat. Ini kan bab wudhu sudah, tayamum sudah, bab haid, bab nifas, bab istihadah, bab sholat. Nah di bab sholat penting nanti harus detail supaya apa? Sholatnya supaya benar. Kalau nggak ada yang tanya kita cukup dari sini. Yang tanya lagi nggak? Bagus. Baik ibu, mohon maaf lagi saya pakai bilang yang begini suaranya juga agak serak. Mudah-mudahan bisa tetap istiqomah ya ibu, meskipun tidak banyak ngajinya, yang penting istiqomah kehadirannya ya. Mudah-mudahan dengan hadirnya yang istiqomah itu yang kita nanti mendapatkan jariah ya. Seandainya satu hari kau berhalangan, menghalangannya halangan yang syar'i, tidak bisa hadir, tetap dapat pahala taklim. Misalnya saya perhatikan dari satu ini terus ada misalnya, oh satu hari pergi ke misalnya ke Cirebon misalnya, kemudian nggak bisa ngaji, dan memang niatnya ngaji tapi karena ada keperluan, nah, meskipun nggak hadirnya itu tetap ditulis hadir sama malaikat. Karena apa bu? Karena istiqomah. Makanya istiqomah itu penting ya. Sampai ada yang namanya gantian nama istiqomah. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Kita doa atau biasa kafir majelis? Doa Ustaz. Kita baca doa ya, minta keselamatan dunia dan akhirat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin bi rahmatika irhamna.